ada suatu kelezatan, ada suatu kenikmatan yang dialami oleh para rasul, para anbiya, orang-orang soleh. Apa itu? Tebak. Yaitu kelezatan memaafkan dan berlapang dada. Kita dapati sebagian atau banyak orang punya permasalahan terhadap seseorang di mana dia bermusuhan dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dengan saudaranya, adik atau kakaknya, atau bahkan dengan ibu bapaknya. Kalau di sini dengan temannya, teman seangkatan atau teman sekamarnya gitu ya. Mereka jika tidak memaafkan, mereka tidak akan bahagia. Contohnya, dia sulit untuk tidur. Karena apa? Karena hatinya penuh dengan kegelisahan. Pikirannya penuh dengan pikiran-pikiran yang buruk gitu ya. Tetapi orang-orang yang senantiasa memaafkan, yang senantiasa berlapang dada, meskipun dicerca, meskipun dihina, mereka tetap merasa bahagia, mereka tetap tenang gitu ya. Karena ia tidak mau menyulitkan hatinya. Ia tahu bahwa hatinya itu kecil, hatinya itu sempit jika diisi dengan kemarahan, kejengkelan, kedongkolan, kesalahan gitu ya. Kita lihat kisah para rasul, para anbiya, para orang-orang soleh, betapa banyak yang jengkel terhadap mereka. Tetapi betapa mudahnya mereka untuk memaafkan. Mereka merasakan kelezatan dari memaafkan dan berlapang dada. Lihat pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan sifat memaafkannya yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf pada masa kecilnya dipisahkan dari ayahnya oleh saudaranya sendiri. Ia dibuang ke sumur ya. Itu merupakan kejengkelan ya. Singkat cerita, Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Dan atas rahmat Allah, Nabi Yusuf jadi menteri yang terkenal ya di Mesir. Singkat cerita juga, Nabi Yusuf mendatangkan keluarganya, mendatangkan saudaranya ke Mesir. Lalu apa yang dikatakan Nabi Yusuf terhadap saudaranya? Nabi Yusuf mengatakan, tidak ada celaan bagi kalian wahai saudaraku, semoga Allah mengampunimu. Masya Allah ya, bukan hanya memaafkan saudaranya yang telah menzoliminya, Nabi Yusuf juga mendoakannya yang jelas-jelas dibuang ke sumur gitu, dijauhin oleh ayahnya. Tapi karena memaafkan, karena berlapang dada, Nabi Yusuf merasa lapang ya, merasa tenang dan tidak ada yang mengganjal gitu ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menghilangkan rasa iri dan dengki, untuk merasakan rasa iri dan dengki khususnya terhadap sesama muslim. Dalilnya? Quran surat Al-Hasyr. Bunyinya ya, waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Kalau kata Ustadz Syahrul tadi pagi, semua hal itu bisa dijadikan ladang amal soleh, termasuk perasaan kita, perasaan benci kita, perasaan iri kita, perasaan dengki kita, perasaan marah kita, bisa dijadikan ladang amal soleh. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan dan juga mendoakan. Bisa juga dengan ngasih something ya, jajanin mereka something, nraktir atau hal-hal baik lainnya gitu ya. Karena rasa benci, rasa iri, rasa dengki, rasa suka, rasa apapun itu hadir atas izin Allah. Terus bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Itu mah tentang kitanya gitu ya. Gimana kita menyikapi rasa itu. Teman-teman, kalau mau bahagia, maka maafkanlah saudara kita.
Maafkanlah saudara-saudara kita sesama muslim. Lapangkanlah hati kita gitu ya, terhadap perlakuan mereka gitu. Semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa memaafkan, sehingga hati kita bisa tenang, hati kita bahagia, santuy gitu ya. Terus kita bisa tidur pulas gitu. Terus kita juga bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya.